Jadi fracture itu udah tahu ya, definisi fracture itu adalah diskontinuitas daripada tulang. Nah sekarang kalau definisi yang pelvic fracture itu artinya adanya diskontinuitas tulang di daerah pelvis. Ya, frekuensinya sekitar 3%, nggak banyak, tapi ini berbahaya ya, karena bisa menimbulkan kematian. Ya, kebanyakan pada orang dewasa bisa bikin meninggal 10% dan anak-anak 5% ya. Biasanya penyebab utamanya adalah karena perdarahan ya, shock hemorragik. Oke, nah kita sebelum masuk ke sana kita balik lagi flashback ke anatomi ya. Pelvis itu terdiri dari 2 tulang ilium ya, dan 1 tulang sacrum dan coccygeus. Oke. Kemudian di ilium itu ada ilium, ischium, pubicum ya. Ini tulang wingnya. Oke. Nah terus di sini ini cuma lihat aja yang mengulang anatominya. Oke. Nah pelvic bone tadi ya, ada iliac wing, ada coccygeus, ada sacrum ya. Oke. Jadi kalau kita bicara pelvis, ruangan inilah yang kita bicarakan. Nah ini coccygeus sama sacrum ya. Ini tulang sacrum sama coccygeus. Coccygeus tulang ekor atau tulang duduk ya. Oke, nah selain di rongga pelvis, selain tulang ada yang namanya ligamen. Ligamen adalah jaringan lunak yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Ada sekitar 6 ligamen, tapi yang paling penting untuk stabilitas adalah sacroiliac ligamen, symphysis pubis yang di bagian depan, sama ada sacrospinosus ligamen. Kenapa dibilang penting? Karena kalau ini cedera atau robek, maka terjadi instability daripada pelvis. Jadi pelvisnya nggak stabil, goyang-goyang. Yang lain ada sacrotuberous ligamen, iliolumbar ligamen, sama lumbosacral ligamen. Oke. Nah ini symphysis pubis di bagian depan ya. Jadi nanti kita lihat di belakang, kalau symphysis pubisnya robek, dia akan mengalami diastasis atau pelebaran. Kalau dia melebar, artinya dia akan ada robekan dari symphysis pubis. Nah kalau ada robekan symphysis pubis, berarti dia ada instability daripada pelvis. Nah selain ligamen ada juga tentu ada pembuluh darah dan saraf ya. Dibagi menjadi 2, dari bagian depan dan bagian belakang kalau sarafnya ya. Kemudian kalau ada juga sacral plexus dibagi 2 juga, dari bagian depan dan bagian belakang. Oke. Nah ini saraf-saraf yang paling besar adalah namanya sciatic nerve ya. Dia berada di otot-otot di antara otot-otot di daerah pelvis di bagian belakang. Oke. Nah, tentunya dan saraf juga ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya ada mulai dari cabang abdominal aorta, dia akan bercabang menjadi iliaca eksternal dan internal. Kemudian ada venanya juga. Oke, di bagian depan itu ada fan namanya vena arteri nervus femoralis ya. Semakin medial tuh di vena, tengah-tengahnya arteri, di samping semakin lateral itu ke nervus femoralis ya. Oke. Nah ini selain itu juga di rongga pelvis, selain ada ligamen, ada saraf, pembuluh darah, ada organ-organ viscera, ada apa lagi, ada uretra, ada vesika urinaria, ada rektum ya, ada vagina, semua di rongga pelvis. Jadi kalau ada cedera pelvis, hal-hal itu yang kalian harus pikirkan, ada kerusakan. Oke. Nah pelvis sendiri untuk fraktur terbagi menjadi 2, dari yang stabil dan tidak stabil. Nah yang kalian harus ketahui adalah yang tidak stabil itu yang membahayakan ya. Jadi bagaimana cara tahunya dok ini stabil nggak stabil? Ya tentunya dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai nanti pemeriksaan X-ray. Jadi ada tanda-tandanya kapan pelvis ini stabil, kapan pelvis ini tidak stabil. Oke, nah stability pelvic sendiri itu terdiri dari 2 tulang innominate. Jadi tadi ada
ilium ya, tulang ilium dan satu tulang sacrum. Ya. Kemudian ada simfisis pubis. Kemudian ada lagi posterior sacroiliac ligamentus complex. Ya. Jadi ini yang paling penting. Bahkan dia memegang 60% untuk stabilitas daripada si pelvis. Jadi stability pelvic ring ini dipegang oleh ini. 2 tulang innominate, 1 sacrum, kemudian ada ligamentus complex sama ada simfisis pubis. Ya. Oke. Nah, mekanisme injury pada fraktur pelvis itu bisa terjadi low energy dan high energy ya. High energy misalnya jatuh terduduk ya. Kemudian ini penyebab-penyebab dari fraktur pelvis ya. Orang dewasa paling banyak itu karena jatuh dari ketinggian atau dari kecelakaan kerja. Kemudian kalau pediatrik biasanya anak-anak itu karena kecelakaan lalu lintas. Nah ini adalah salah satu contoh fraktur pelvis yang tidak stabil. Tadi kita sepakat ya, pelvic stabil itu dipegang oleh ada ligamentus complex di belakang sacroiliac, di depan ada simfisis pubis, kemudian ada tulang itu sendiri. Nah tiba-tiba ini ada fraktur yang bentuknya begini, ini dari foto ronsen dari atas. Ini os sacrumnya, ini os iliumnya, dia kebuka nih. Artinya simfisis pubisnya ini terbuka nih. Jadi ini kemungkinan besar mekanisme injurinya dari depan sehingga terjadi compression yang membuka si simfisis pubis ini, jadi terbuka. Kita bilang open book fracture. Terus ada lagi Malgacny fracture. Jadi dia dari satu sisi, dari depan juga force-nya. Jadi dia lari ke depan. Jadi ini selain, kalau ini kan cuma depan aja ya yang robek. Kalau ini depannya robek, belakangnya juga robek. Jadi ini udah nggak stabil. Nah, kalau ini dari samping, ini juga robek di depan dan robek di belakang. Jadi ini adalah contoh-contoh fraktur-fraktur yang tidak stabil. Jadi kalau kalian nanti jaga di UGD ketemu pasien dengan gambaran fraktur pelvis seperti ini, hati-hati, pasiennya adalah pasien emergensi. Oke, berdasarkan histori tadi ya ada kecelakaan, kemudian ada mekanisme of injury, terus tanya kalau dia naik motor atau naik mobil, dia passengernya atau dia yang bawa mobilnya, berapa kecepatannya ya. Kemudian jatuhnya posisinya bagaimana, itu mekanisme of injury harus ada ya di setiap status pasien trauma. Oke, karena ini pasien trauma, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan primary survey ya. Jadi primary survey-nya harus A, B, C, D, E-nya harus aman. Ketika primary survey-nya sudah clear, masuk ke secondary survey. Nah, pada fraktur pelvis ada beberapa tanda yang kalian harus tahu. Wah, ini dari luar aja udah kelihatan nih, belum di X-ray udah tahu nih frakturnya pelvis kemungkinan. Apa sih tandanya? Jadi pertama, kalau kita lihat anggota pelvisnya itu dia ada deformitas atau kelainan bentuk. Ya. Kemudian ada namanya Gray Tunnel sign, itu ada kebiruan di daerah flank. Flank itu di daerah bagian belakang retroperitoneal, kita bilang daerah ginjal ya. Itu dia ada hematom atau kebiruan di sana. Kita sebut namanya Gray Tunnel sign. Kemudian namanya Destot sign. Destot sign itu adanya hematom di daerah inguinal. Ya. Kalau kita lihat ada lebam, ada deformitas, kemudian ada hematom di daerah inguinal, kemungkinan besar ini adanya fraktur pelvis. Kita sebut namanya Destot sign. Kemudian setelah itu kita bisa lihat leg length discrepancy. Leg length discrepancy itu antara ekstremitas yang kiri dengan yang kanan itu akan berubah, berbeda. Nah, contohnya kayak yang ini ya, kayak Malgacny fracture. Kalau ini yang kiri, ini yang kanan, otomatis kaki yang kiri akan lebih pendek, yang kanan lari ke belakang. Kita sebutnya leg length discrepancy-nya ada perbedaan. Oke. Yang lain kalau look-nya ada luka tidak, ada contusion nggak, ada perdarahan nggak di genitalianya ya. Kemudian ada displacement daripada pelvis nggak atau lower extremity. Nah ini saya bilang tadi, ini apa namanya? Ada hematom di daerah inguinal. Kita bilang apa lagi? Apa tadi? Destot sign bukan? Destot sign ya. Nah ini ada laserasi di daerah
skrotum atau di bawah vagina ya. Oke. Kemudian nah ini di daerah flank itu di daerah retroperitoneal. Apa disebut tadi? Ya, kalau ada kayak gini-gini karena begini kemungkinan besar ini ada fraktur pelvis. Oke, lalu ngapain lagi? Feel. Nah, feelnya kita cobain. Feel ini kita sebenarnya kalau mau periksa ada krepitasi atau tidak sebagai tanda fraktur itu harus cuma 1 kali boleh coba. Itu pun kalau udah full ya, kalau kita merasa ragu-ragu. Tapi kalau kita udah ada ini ya sebaiknya nggak usah dibikin cek krepitasi ya, karena memperberat nanti kondisinya. Oke. Yang kita temukan apa di feel? Ada tenderness, ada sign ya, itu adanya perabaan pada palpasi, itu ada ditemukan swelling atau hematom di daerah pelvis. Jadi pelvisnya kalau kita raba itu lunak. Nah, itu kemungkinan besar adanya fraktur pelvis. Nah, ini ada beberapa manuver yang saya bilang tadi, mau cek gravitasi atau mau cek stabilitasnya. Nah, itu kita bilangnya manuver pelvic springing. Jadi kita tekan dia, bisa dikompresi sama bisa ditekan. Nah, jangan lupa setelah memeriksakan atau melakukan manuver-manuver itu, kita harus periksa NVD, neurovascular distal, selalu ya. Kalau di ortopedi, kalau pas di feel itu harus periksa NVD. Misalnya fraktur humerus, kita harus cek arteri radialisnya sama arteri ulnarisnya. Motoriknya juga harus periksa. Motorik ada apa aja di situ? Kalau di tangan ada nervus radialis, nervus ulnaris sama medialis. Itu dicek semua motoriknya ya. Jadi kalau ada fraktur itu selalu periksa NVD, neurovascular distal. Oke? And then setelah masuk itu kita, nah jangan lupa ada yang namanya kalau di fraktur pelvis itu rectal examination. Jadi di RT, rectal touche. Ya, untuk apa dok lihat RT di pelvis? Lihat ada nggak robekan di daerah bawah, daerah rektum atau di daerah posterior daripada uretra. Ya, kita bisa raba di situ. Jadi jangan lupa kalau ada curiga fraktur pelvis kita harus rectal touche. Oke. Nah ini kalau kita raba doang nih, ini simpisis pubis harusnya di sini, sias harusnya kan ini sias di sini. Siasnya udah nggak sama. Kemudian kalau kita raba jarak antara ini ke sini ini jauh nih. Berarti ada diastasis, adanya pelebaran daripada apa namanya tadi? Simpisis pubis ya. Simpisis pubisnya jauh nih, lari nih. Artinya dia ada instability daripada pelvis. Nah, yang lain periksa juga nervus 5, lumbar 5. Ya. Nah, ini ada diastasis di sini. Nah, ini cara ceknya untuk palpasi. Kita bisa kompresi, kalau kita kompresi kita tekan, kita pegang di antara siasnya. Kalau kita tekan, dia bergerak, berarti dia nggak stabil. Ya. Ini compression. Ada juga yang distraction, kita lebarin. Kalau kita pegang siasnya terus kita lebarin, dia ada bunyi krok gitu atau dia goyang, berarti dia ada gangguan stabilitas daripada pelvisnya. Oke. Nah ini juga salah satu gerakan-gerakan kalau ada curiganya instability ya. Kita tarik, pertama dia naik ke atas, terus kita tarik, dia akan ada perbedaan tariknya. Tidak ada perbedaan yang kiri dengan yang kanan, kemungkinan besar dia ada instability pada pelvis. Ini ada, tapi ini semua dilakukan cuma 1 kali ya. Jangan sampai nanti kalian koas ngumpul di UGD, wah curiga fraktur pelvis nih gitu ya. Datang 1 orang periksa krek, kayaknya enggak deh. Coba lu deh, krek gitu ya. Sampai 4 koas yang periksa meninggal pasti. Ya. Diagnosa enggak, meninggal. Oke. Kemudian ini secara klinis ya. Tadi kita lihat ya kalau nggak ada instabilitas secara klinis apa sih yang dilihat? Ini ada severe displacement. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan. Kemudian ada tadi ya tanda Destor sign segala macam ya. Terus ada cedera di anggota visceral atau bagian atau ada open wound. Oke.
jadi secara pemeriksaan fisik bisa kita lihat, habis itu kita X-ray. Nah, secara X-ray juga bisa kita lihat ini stabil apa enggak ya pelvisnya. Nah, kita foto, nanti akan ada perubahan nih, kayak gini ya. Ini foto posisi AP view. Lihat, ini ada perbedaan antara simbis pubis harusnya dekat di antara sini. Ini ada jarak, dan ini agak ke posterior gitu ya. Nah, untuk lihat ke posterior dan anterior ada beberapa projection yang kalian harus minta. Nah, ini projectionnya, jadi ada inlet dan outlet. Jadi untuk melihat anterior posterior daripada simbis pubisnya, kemudian yang outlet juga. Ini untuk melihat vertikal ataupun horizontal. Jadi si pelvis itu kalau instability bisa ke depan belakang atau ke atas ke bawah. Nah, kalau secara AP projection kita nggak akan bisa lihat, atau bahkan kalau kelihatannya normal aja nih. Nah, ini ya. Ini kan AP projection. Ya, kalau yang sering lihat akan tahu nih, kayak saya nih, ini pelvisnya simbisisnya udah nggak normal nih, udah lari terus agak ke posterior. Tapi sometimes kita butuh ini projection ini dia untuk lihat adanya pelvis ini lari ke depan belakang atau lari ke atas bawah. Oke, nah secara X-ray ada kriteria juga untuk bilang ini instability. Pertama ada sacroiliac joint-nya diameternya lebih dari 1 cm. Kemudian SI joint-nya dislokasi ke vertical shear, naik ke atas. Kemudian ada presence avulsion di spinosus lumbar 5 biasanya. Jadi ada avulsi dari proses spinosus lumbar 5. Hati-hati, jadi kalau bisa lihat foto X-ray pelvis tiba-tiba ada avulsi di prosesus spinosusnya lumbar 5 atau transversusnya, bukan spinosus, transversus lumbar 5. Nah, itu ada instability daripada pelvis. Oke. Jadi untuk fraktur pelvis kalian harus tahu ini stabil atau tidak stabil. Gimana cara tahunya? Tadi dari anamnesa kita bisa tahu, dari pemeriksaan fisik kita bisa tahu, ya, dari X-ray kita bisa tahu. Oke, itu aja. Habis itu terjadi massive blood loss. Ya, yang paling sering kematian akibat fraktur pelvis adalah karena shock hemorrhaging. Kira-kira karena perdarahan arteri atau vena ya? Kalau meninggal itu karena vena ya. Kenapa vena? Bukan arteri. Ada yang tahu nggak? Kok malah vena yang robek jadi meninggal, bukan arteri yang robek yang meninggal? Karena vena dindingnya lebih tipis daripada arteri, jadi kemungkinan robeknya lebih tinggi dibandingkan si arteri, kecuali luka tusuk. Kalau luka tusuk itu pasti arteri ya meninggal lebih karena arteri. Tapi kalau karena luka blood trauma atau karena benturan, biasanya yang robek duluan adalah vena, karena vena ini lebih tipis. Oke. Kemudian, kalau udah tahu nggak stabil diapain dok? Ya udah harus periksa, primary survey-nya harus diawasi terus ya, karena dia bisa shock hemorragik, ya, bisa perdarahan, bisa shock, meninggal. Terus kita melakukan pemeriksaan vital sign, ABCDE, ya, kemudian dipasang nih alat-alat, ada yang namanya MAEST, PSAG, saya juga sampai sekarang belum pernah lihat alatnya. Jadi apapun itu alatnya, intinya memperkecil volume atau ruangan rongga pelvis. Jadi gini, massive blood pada rongga pelvis itu terjadi karena space-nya yang besar. Jadi cedera, perdarahan di kepala bisa meninggal karena shock hemorragik nggak? Apa sih yang bisa meninggal, trauma di daerah mana yang bisa meninggal karena shock hemorragik? Rongga toraks, trauma abdomen, trauma pelvis, sama bilateral daripada fraktur femur. Itu yang bisa bikin meninggal hemorragik. Kalau kepala enggak, kenapa? Karena space-nya kecil. Jadi begitu ada bleeding, ada bleeding, kemudian ada tulang tengkorak, dia akan tertahan, tertampon, berhenti darahnya.
Tapi begitu di rongga torak, di rongga pelvis, abdomen yang begitu besar, begitu ada bleeding, pasti dia banyak, nggak ada yang nahan, sehingga dia akan hipovolemik. Ngerti ya? Jadi nggak ada itu kematian cedera kepala karena hipovolemic shock. Oke? Nah, jadi sekarang kalau pelvisnya instability, terus perdarahan, curiganya rongganya kan besar. Jadi treatmentnya adalah kita perkecil rongganya, apapun itu ya. Jadi ada alat apapun, misalnya kalian bekerja di puskesmas, apapun itu ya kalian harus memperkecil daripada volume atau rongga pelvisnya supaya nggak terlalu banyak darah yang keluar. Nah ini kalau kita di ortopedi kita pasang namanya eksternal fiksasi untuk supaya stabil, nggak goyang-goyang. Yang ini bisa menjadi definitif treatment ataupun bisa menjadi cuma sementara aja. Ini alur-alurnya kalau ada pelvis fracture, ini dipasang alat kayak gini. Nah ini semua alat ini tujuannya mengkompresi atau memperkecil volume daripada rongga pelvis. Ini ada step by step. Kalau kita di puskesmas nggak ada alat tadi gitu ya, pasang ini aja atau pasang elastic bandage biasanya. Pasang ini step by stepnya, apapun itu intinya bagaimana memperkecil rongga pelvis. Ya, jadi nggak usah dihafalin. Oke. Nah ini alat-alatnya, ya. Ini ada yang pakai di sias, ditaruhnya, dikencengin, dibakel, di strap supaya kecil rongga pelvis yang menyempit. Ya ini ada yang pakai tekanan ya, kayak tensi gitu, ditekan, dia akan ngembang, dia akan memperkecil rongga pelvis. Ini juga sama. Ini eksternal fiksasi, tujuan memperkecil rongga pelvis sekaligus membuat stabil. Jadi nggak goyang-goyang lagi. Nah, setelah dilakukan eksternal fiksasi, biasanya kalau dia nggak bisa definitif treatment, kita mesti lanjut lagi, kita lakukan internal fiksasi dipasang plate and screw. Oke, associated injury-nya bisa karena perdarahan, bisa cedera uretra atau vesica urinaria, bisa cedera bowel injury juga bisa. Oke, sampai di situ fracture hip. Ada yang tanya pelvis, ada yang tanya nggak? Jadi pokoknya intinya kalian harus tahu ini stabil apa nggak stabil. Gimana cara tahunya? Ya tadi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan X-ray, ada semua. Oke, cuma itu aja kalau pelvis. Oke, ini yang paling sering keluar nih di ujian akhir nanti mau lulus jadi dokter nih, hip dislocation. Jadi selalu mainnya di sini nih, hip slide flexion, internal rotation, adduction ya. Jadi dislokasi hip itu sendi di antara head femur dengan acetabulum ya. Kita sebut dislokasi kalau dia lari dari sendinya lebih dari 50%. Kalau kurang dari 50% kita bilang subluxasi. Oke. Jadi si head femur yang harusnya sama mangkoknya sama acetabulum itu kongruen, tiba-tiba dia lari. Ya, itu kita sebutnya dislokasi. Nah, ada 3 tipe. Ada sentral, ada posterior, ada anterior. Ya, yang paling sering adalah posterior dislocation. Apa sih tandanya kalau posterior dislocation? Itu. Jadi panggulnya akan sedikit fleksi panggul. Kemudian akan terjadi internal rotasi dan adduksi. Jadi kakinya akan posisi seperti orang ini nih. Nah, jadi kalau di UGD ketemu pasien kecelakaan, terus posisinya gini, jangan ditarik-tarik, ya. Tapi bisa patah. Ini kan dislokasi nih. Sebelum di X-ray kita lihat begini nih, hipnya fleksi, kemudian adduksi itu mendekati sumbu tubuh, ya. Kemudian internal rotasi. Nah ini head dari femurnya ini lari ke belakang, ke posterior. Jadi kalau di X-ray dia seperti ini. Berarti ya. Nah kalau anterior dislokasi kebalikannya, dia tetap hipnya slide fleksi, kemudian eksternal rotasi keluar, jadi kayak kebuka kakinya. Kemudian abduction, menjauhi ABD. Ini sering di soal pilihan ganda. Sayang kalau kalian nggak bisa jawab nanti kalau ujian akhir. Jadi cuma ADD, ABD, internal rotasi, eksternal rotasi, cuma itu aja diputar-putar. Kemudian kalau central dislocation dia nembus sampai ke acetabulumnya, ke tengah-tengah dia. Treatmentnya
Kalau dislokasi semua ya, mau dislokasi bahu, panggul, apapun, reduce as soon as possible. Ini adalah emergency di ortopedi ya. Jadi kalian nggak bisa tunda. Open fracture saya bisa operasi besoknya, tapi kalau dislokasi saya harus datang malam itu juga. Ya. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kalau dislokasi harus emergency datang sekarang juga. Kalau open fracture besok masih bisa. Kenapa kira-kira? Karena kalau dislokasi, kalau dia larinya ngejepit pembuluh darah, mati kakinya besoknya. Ya, oke. Ya itu reduce as soon as possible, kemudian harus direposisi, dikembalikan atau direduksi. Ya. Kemudian setelah direduksi, kita periksa NVD-nya, selalu habis reduksi periksa NVD. Kalau dia stabil, dia boleh langsung jalan pasiennya atau bergerak. Tapi kalau dia nggak stabil, dia harus dimobilisasi dulu. Oke, sekian untuk pelvic dan hip fracture. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang tanya? Jelas ya? Oke, sekarang yang agak gantung-gantung. Degenerative joint disorder. Oke, degeneratif itulah penyakit yang apa? Penyakit apa? Penyakit yang berjalan terus-menerus sesuai dengan usia, ya, degeneratif. Jadi kita semua di tempat ini tidak akan terhindar dari penyakit degeneratif kecuali meninggal. Oke. Yang paling sering di ortopedi adalah osteoartritis, atau ada beberapa buku bilang osteoartrosis atau degeneratif itu sama aja. Jadi kalau kalian baca textbook ada osteoartrosis apa nih gitu, sama aja itu sama osteoartritis. Jadi osteoartritis itu terjadi di sendi-sendi karena kerusakan tulang rawan, ya. Tulang rawan yang destruksi, kemudian tulang rawan ada di sendi. Sendi apa definisinya? Pertemuan di antara dua tulang. Pertemuan di antara dua tulang kita sebut sendi. Di antara dua tulang itu ada tulang rawan atau cartilage. Itu kalau rusak kita sebutnya osteoartritis. Nah, setiap sendi jadi bisa mengalami osteoartritis. Jadi bukan cuma OA itu cuma bukan di lutut. Ya. Di spine ada namanya facet joint, itu bisa rusak. Shoulder ada juga, ya, elbow, hand wrist, hip, knee, and foot and ankle paling sering. Paling banyak ada di knee dan hip joint serta facet joint. Oke, OA ini chronic disease degeneratif. Faktornya, etiologinya multifaktorial yang ditandai dengan adanya loss of articular cartilage. Oke. OA itu progressive disease, paling banyak pada wanita dibandingkan laki-laki. Ini berdasarkan usia, jadi semakin usia lanjut, semakin banyak persentase kemungkinan terjadinya OA. Oke, ini healthy joint, jadi di sendi itu ada kapsul sendi, ada cairan sendi, ya. Kemudian ada tulang rawan. Tiba-tiba rusak tulang rawannya, maka dia akan menimbulkan reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi ini apa? Apa sih tanda inflamasi? Kalau tumor dolor, ya, dia akan kemerahan, bengkak, terus nyeri, ya, fungsiolesa, ya, dia nggak bisa jalan, ya. Nah, ini akan inflamasi. Akibatnya kalau dia kronis lama-lama apa? Si kapsul sendi juga menebal. Oke. Ini faktor resikonya. Jadi berdasarkan usia, obesitas, cewek, genetik, trauma. Nah, trauma orang muda bisa nggak kayak kita terjadi OA? Bisa. Kenapa biasanya? Karena trauma, kecelakaan lalu lintas, ya. Jadi jatuh atau ketabrak atau cedera olahraga itu bisa OA, ya. Oke, kemudian infeksi, ya, yang lain neurological disorder, stroke misalnya, metabolic disorder juga bisa menyebabkan OA. Ada primary OA itu idiopatik, jadi nggak tahu penyebabnya apa. Nah, biasanya ini terjadi paling sering secondary OA, ya. Oke, ini secondary OA apa aja ada di sini.
Kemudian singkat ini yang lain juga neuropathic disorder kayak Charcot joint, kayak Paget disease, AVN ya, ini bisa bikin osteoartritis. Nah ini etiopathogenesisnya ya, bisa karena adanya enzim protolitik membreakdown si cartilage matrix. Kemudian cartilage-nya jadi fibrillation atau erosi, jadi dia mulai lunak, dia melepas proteoglikan dan kolagen fragment di synovial fluid, bikin inflamasi. Itu aja sebenarnya. Nah ini prosesnya seperti ini ya. Kemudian apa sih tanda-tanda klinisnya? Pain, morning stiffness ya. Kemudian ada stiffnessnya period waktu setelah waktu habis istirahat ya. Namun nyerinya kalau OA itu lebih ke arah setelah jalan itu dia baru nyeri. Kalau RA dia sebelum jalan awal-awal dia udah nyeri. Oke. Clinicalnya giving way itu kayak mau jatuh ya, kalau kita jalan kayak mau jatuh gitu, itu giving way salah satu tandanya ya. Terus kemudian biasanya ibu-ibu tuh kakinya bengkak, terus ada valgus deformity ya. Terus kalau di tangan ada Heberden nodes atau Bocard nodes, itu di jari-jari biasanya, itu OA tandanya. Nah OA itu kalian harus tahu ya, kalau mau obatin OA tuh harus tahu sumber nyerinya. Nah ini ada 6-7 sumber nyerinya. Jadi misal OA disuntik aja sama apa? Obat pelumas, hyaluronic acid gitu. Ya kalian cuma nyembuhin satu penyebabnya doang. Penyebab yang lain jadi ini. Suruh pasiennya olahraga, nanti saya jelasin. Ya. Bisa aja meniskusnya robek, meniskus bantalan lutut namanya meniskus. Nah, kalau di lutut ada Kellgren-Lawrence staging ya. Secara X-ray juga sering ditanya nih, grade berapa nih? Kalau grade 1 tuh ada joint space narrowing, jadi joint space-nya menyempit. Yang kedua ada osteophyte itu pertumbuhan tulang baru ya. Kemudian ada subchondral sclerosing, biasanya ini radio opak gambarnya. Kalau udah stage 4 ada chondral cyst, saya kasih lihat di belakang. Nah kalau grade 1 ini hanya menyempit aja nih, space antara ini dia menyempit, tapi masih sama jarak sini masih sama. Belum ada osteofitnya nih masih bagus. Osteofit itu biasa tumbuh di sini, tumbuh tulang baru. Ini bukan osteofit ya, ini tibial spike. Ini normal kita punya ya. Nah, kemudian begitu masuk stage 2, nah, mulailah ada osteofit biasanya di sini nih. Kurang jelas ya, ini di samping-samping sini nih tumbuh osteofit. Ini osteofit ya. Dan ini udah mulai menyempit, ini udah mulai sebenarnya udah sampai grade 3 nih, ini karena ada sclerosing kita bilang. Nah ini ada putih-putih nih radio opak kita bilangnya kalau di X-ray, ini sclerosing. Udah nyempit, ada sclerosing, kemudian grade 3 tinggal cari ada osteofit nggak. Kalau ada bone cyst, nah dia ada, nah ini sclerosing yang jelas. Ini di hip ya, ini udah stage 3. Kalau stage 4 udah ada bone subchondral cyst. Ini chondral itu tulang rawan, sub berarti di bawah daripada tulang rawan. Ada bone cyst-nya, ada kayak kista di sini. Ya. Itu udah grade 4. Treatmentnya apa kalau OA? Ya controlling pain ya, pain management yang paling penting. Kemudian range of movement, gerakannya nggak boleh dia kaku, dia harus bisa ROE-nya baik, terus fungsinya baik. Gimana caranya? Kalau OA itu kita bisa non farmakologi sama farmakologi ya. Selalu mulai dari non farmakologi dulu, jangan dikasih obat dulu ya. Kalau misalnya di OA lutut, misalnya badannya agak BMI-nya tinggi ya, turunkan berat badannya. Terus dia sering naik turun tangga, kurangi naik turun tangganya ya. Kemudian kalau misalnya dia sakit sekali, misal mau jalan jauh, mau pakai tongkat boleh. Jadi non farmakological dulu ya, aerobic exercise, weight loss, fisioterapi, suruh pasiennya sepedahan dulu, bukan lari ya, tapi harus sepeda. Kenapa bukan lari? Karena pasien saya sering banyak, dok saya lututnya sakit, padahal saya sering lari, kok masih sakit ya dok? Kenapa? Karena lari adalah cardio exercise.
Ya, yang exercise itu cuma jantungnya, tapi dengkulnya, lututnya itu terus beradu dia selama lari. Jadi OA lututnya. Oke, kemudian muscle strengthening exercise ini maksudnya otot-otot di sekitar lutut atau di sekitar panggul harus diperkuat. Nah, ada yang macam-macam pakai brace, ada yang pakai protection, nah, macam-macam bracing segala macam udah ada di sini. Kemudian kalau misalnya nggak sembuh juga diapain dok? Pakai minum obat ya, mulai dari NSAID, obat-obat yang kayak paracetamol, mulai acetaminophen ya, mulai dari kayak gitu, baru kita masuk yang agak berat-berat. Kemudian habis itu kalau misalnya dengan obat-obatan, dengan modifikasi gaya hidup dia belum bisa sembuh juga, masuk ke surgical terapi ya. Terapi juga harus ada indikasinya. Indikasinya misalnya kalau mau diganti, nah terapi macam-macam. Ada terapi cuma di artroskopi, dibersihkan lututnya, kemudian diperbaiki, misalnya tulang rawan yang diperbaiki, meniskusnya diperbaiki. Nah, itu minimal invasive surgery kita bilangnya. Ada lagi yang langsung besar ya, langsung diganti sendinya. Sendi diganti itu sekarang ada UBA, unicondylar, jadi cuma satu aja, satu bagian, atau ada yang dua-duanya, totalnya atau plastik. Gitu. Dan kalau masih muda biasanya di artrodesis itu dikasih ketemu, jadi tulang rawannya dirusakin semua, kemudian dijadiin satu. Nah dia nggak akan sakit, tapi dia nggak bisa nepuk pasiennya. Biasanya ini terapi zaman dulu banget, kita sekarang udah masuk ke artroplasti. Oke, treatment yang lain kalau masih ini bisa disuntik dengan viscosupplementation yang kita bilang suntik hyaluronic acid dan lain-lainnya. Tapi sekarang sudah modern, sudah banyak pengembangan treatment di OA itu bisa pakai yang namanya cellular therapy ya, bisa pakai PRP, bisa pakai stem cell, jadi sudah mulai banyak sekarang lagi berkembang. Oke, terima kasih. Ada lagi?